Ya, Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Bagaimana kabar kalian? Jadi, sebentar lagi kita akan melaksanakan aktivitas seperti biasa, rutinitas seperti biasa, yaitu ya bekerja, mencari cuan, ya mencari duit, ya untuk kehidupan. Ya, yes. Jadi langsung aja kita bahas videonya. Apa sih yang mau gue bahas? Ini tentang Cak Lontong, guys ya, Cak Lontong. Cak Lontong ini dia mendapatkan karma, guys, karena pada saat pilpres kemarin dia kan memilih itu ya 03 gitu ya, Ganjar Mahfud. Nah, dia kan sempat marah-marah tuh pada saat dia apa kampanye. Nah, itu menuai kontradiktif pada saat selesai pilpres, guys ya. Dia mendapatkan dampaknya lah. Dampak buruknya adalah dia tuh sepi job ya. Terus di blacklist beberapa acara. Jadi ada job di cancel terus. Jadi pada saat itu si calon tuh memberikan pernyataannya di sebuah podcast ya bersama Bapak Mahfud ya. Seperti itu ya. Apakah ini ya namanya juga politik gitu ya, cuma hanya kepentingan doang, tidak ada loyalitasnya gitu ya. Ya udah kalau misalnya udah pemilihan, ya udah masing-masing gitu ya. Karena kan sudah tidak terikat gitu. Aduh, calon dong. Dia kan pada saat itu kan dia pada saat kampanye tuh dia sempat marah-marah tuh daerah Jawa Timur sana lah ya, sempat marah-marah. Ada yang orang yang menuju 02 malah harus tiga tiga gitu, misalnya gitu. Oke, coba kita simak videonya dari Agi Fanani channel biar kita tidak gagal paham, guys. Simak videonya, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gri, lucu nggak Gri? Lucu. Kenapa lucu Gri? Karena yang gue mau bahas Cak Lontong. Tong calon. Lu mau roasting Cak Lontong Gri? Roasting sih enggak. Cuman inkonsistensi omongannya ini yang kemudian saya tertarik ya untuk saya blow up. Mana-mana tuh. Di satu sisi dia membahas tentang politik baperan, di sisi lain dia itu super baperan gitu. Waduh. Apa ya manusia-manusia sekarang ini kok modelnya apa ya? Apa yang dia omongin itu yang dia perbuat gitu ya. Apa yang dia komplain itu yang dia jalani gitu ya. Dan itu menjadi kekurangannya dia gitu. Tapi mereka itu nggak sadar. Ya, kayak video yang sebelumnya, kayak Rocky Gerung, ya, dia sebut dungu, padahal dia sendiri dungu. Ya, dia bilang bajingan tolol, padahal dia sendiri yang bajingan tolol. Nah, sama si Cak Lontong ini. Ya, dia bilang dalam pembahasan podcastnya, politik kita ini belum dewasa. Kemudian politiknya politik baperan. Gara-gara saya mendukung salah satu calon, sekarang banyak job yang di cancel bahkan di blacklist. Mungkin itu ya. Lantaran itu kemudian dia bilang ya kok politik kita politik baperan gitu. Padahal kan saya punya hak konstitusi untuk memilih dan dipilih. Padahal dia sendiri baperannya minta ampun. Waduh. Bahkan matanya sampai melotot-melotot kayak mau copot bola matanya. Lupa dia. Coba kita lihat dulu. Check it out. Wes, Jawa Timur gak usah kaget cangkem. Milih nomor. Tolong. Sopo kon? Kon sopo kon? Waduh. Wong desa. Salam buat teman-teman dan masyarakat Banyuwangi pada umumnya. Terima kasih ya. Banyuwangi Pak Prabowo menang mutlak. Gri, itu masa lalu, Gri. Iya. Sekaligus untuk membuktikan ya memang gerakannya gerakan yang murni. Dituduh di Cak Lontong katanya orang yang hadir pada saat acara Ganjar Mahfud di Banyuwangi itu dibayar, dapat amplop, dimobilisasi. Sehingga dia sampai melotot-melotot begitu. Padahal mah enggak. Aduh. Tapi gara-gara Cak Lontong mendukung Ganjar Mahfud, sekarang sepi job dan banyak yang di cancel, bahkan di blacklist. Syukurin. Ya. Tong kasihan Giri tong. itu selalu ya senang di atas penderitaan orang lain ya, Giri.
Ya enggak. Akibatnya kan di dunia ini kan tabur tuai. Dia udah menabur. Ya sekarang saatnya menuai. Dia melotot-melotot, matanya sampai mau lepas. Bola matanya mau sampai lepas. Kayak zombie. Sekarang saatnya dia menuai. Jobnya banyak yang di-cancel, bahkan di blacklist. Ini pernyataannya. Pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi, tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Ya kalau baperan, ya ibu buat saya ini politik yang nggak profesional. Kalau saya mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, ternyata begitu saya ngikut nganter daftar ke KPU itu Pak Mahfud ya. Iya. Itu dalam seminggu berikutnya job saya di cancel semua itu Pak. Langsung hilang. Langsung cancel semua. Jahat. Bahkan ada yang sudah DP tetap di cancel ya. Tiba-tiba saya di ya semacam tanda kutip kok di blacklist. Lu ini kan aneh. Ya nggak aneh lah, Cok. Kayak gitu aja kok aneh, Cok. Apanya yang aneh, Cok? Politik baperan sama kan? Pada saat kampanye, calon lain ada hadir di situ, kamu baperan marah-marah di atas panggung sampai melotot-melotot. Loh apa bedanya? Yang hadir pada saat itu juga mempunyai hak konstitusi yang sama. Kenapa kamu marahin? Giliran sekarang kamu di blacklist, ya kamu protes. Bilang punya hak politik yang sama. Kamu bilang politik nggak profesional. Karena kamu dukung Ganjar Mahfud, job kamu dibatalkan, bahkan sekarang di blacklist. Lantas apa kamu profesional? Ketika hadir calon lain, kemudian kamu marah-marah di atas panggung. Nah, Cok, betul. Lantau, otau. kenapa ya orang kita ini sekarang jadi amnesia semua ya? Kalau sudah dukung 16% sama 24% kok amnesia semua Iya, gimana ya? iya, iya. Logikanya jadi hilang gitu. Kehilangan akal sehat, yes. Logikanya menjadi hilang, dirinya dan kelompoknya yang paling benar, orang lain salah semua. Loh, kok aneh, Cok? Ini begini namanya ya gelogok jaran. Yang gimana? Kamu sok iya sendiri. Kamu bilang kamu punya hak politik. Ya, kenapa kamu dukung Ganjar Mahfud, kemudian jobnya di-cancel? Kenapa kamu nggak berpikir? Yang punya job, yang ngasih lu job, dia juga punya hak untuk membatalkan. Gimana sih ente? Sama, dia juga punya hak untuk tidak mau lagi memakai lu. Tong, gimana sih Tong? Loh, apa? Keberatannya apa? Kamu nggak mau, pengennya bebas, milih siapapun, ya udah nggak apa-apa, nggak ada yang ngekang juga. Kemudian yang punya job, ya, yang punya job order untuk pekerjaan lu, dia juga punya hak untuk tidak memakai lu lagi, Tong. Sesimpel itu. Loh kita hidup itu sesimpel itu, Tong. Ya. Lantas lu pengennya ya job mengalir terus dari mana-mana ya, lu seenaknya sendiri ya, nggak mau dukung gitu ya. Ya mana ada. Mana ada, Tong. Waktu 2014 kamu dukung Pak Jokowi. Sukses kan? Job ada di mana-mana kan? Bahkan kamu diundang di Istana Presiden, kamu diundang di setiap ada acara di kementerian, acara-acara kenegaraan, ya. Itu namanya multiplier effect. Begitu kamu dukung Pak Jokowi, ya jadi ya efeknya ya lu dapat job. Nah, maunya sekarang lu dukung Ganjar Mahfud, kalah, tapi masih dapat job dari Pak Prabowo gitu. Makanya Tong, berpolitik itu yang cerdas, ya. Kan sudah banyak contoh beberapa artis yang seperti kamu. Ingat Nisa Sabian dulu ada di via Pak Prabowo kalah, udah nggak dapet job lagi. Sampai sekarang tenggelam. Itu contoh.
Dan yang lain-lain yang saya nggak usah sebut satu-satu ya. Contoh yang kedua ya lu sendiri. Lu mentang-mentang, mencak-mencak, marah-marah, melotot-melotot di atas panggung. Ya sah-sah saja sih. Itu tugas kamu sebagai juru kampanyenya Ganjar Mahfud waktu itu. Tapi kan kamu public figure. Ya, kamu memilih itu kan hidup adalah pilihan. Ya udah, itu pilihan kamu. Sekarang berhenti. Redup. Begitu nggak menang, berhenti. Oh, iya ya, Gri ya. Lah iyalah. Masa kayak begini nggak ngerti lu? Kayak gini aja minta diajarin. Makanya kalau lu mau bermain aman, ya, ini bukan berarti saya melarang ya. Kalau mau bermain aman, masih dapat job dari kanan kiri, siapapun yang jadi presiden, jangan dari tim kampanye salah satu calon presiden. Ya, supaya kalian netral. Siapapun yang jadi, kalian masih aman jobnya. Ya nggak apa-apa, tapi kan ini hidup pilihan. Kamu memilih Ganjar Mahfud. Ya udah. Apa, Gri? N. Ganjar Mahfud dan Cak Lontong N. Kamu ikutan N. Nggak bisa kamu pengen melaju sendiri, aman sendiri gitu. Iya. Nggak bisa. Enak kan? Sekarang di blacklist di mana-mana. Setuju. Kalau Cak Lontong di blacklist di semua stasiun TV dan acara-acara kenegaraan lainnya. Sangat-sangat setuju. Dan kalaupun nggak di blacklist, ya netizen yang nggak lagi mau nonton. Biasanya kalau nggak ditonton sama netizen, ratingnya rendah, otomatis masuk kotak juga lo. Nggak bisa ya mentang-mentang juga lo. Begitu nggak ada nonton, ratingnya rendah, masuk kotak. Mau ngapain lo? Loh, yang kayak begini-begini nggak bisa baca, Tong. Gimana sih, Tong? Kayak begini nggak bisa baca loh. Sorry ya, gue tuh bukan orang politisi. Tapi dari dulu, saya selalu mendukung calon yang mempunyai chance menangnya itu tinggi. Dapat uang? Enggak. Dapat jabatan? Enggak. Dapat posisi? Enggak juga. Dapat fasilitas? Enggak. Lah terus, Gri, ya saya berpikirnya objektif aja. Orang yang saya dukung, ya insya Allah bisa mengantarkan Indonesia menjadi lebih maju lagi. Adapun ternyata tidak, di tengah jalan saya siap kritisi. Gitu loh. Tapi selalu menang saya dukung Pilpres itu, Tong. Lu nggak nanya gua sih, Tong. Sama. Ya, ketika Pak Jokowi waktu itu belum dukung Prabowo, saya masih dukung Ganjar Mahfud. Bahkan saya ada di salah satu tim sesnya Ganjar Mahfud, non struktural. Ya, sampai dengan hari ini pun saya masih ada di grup WA-nya tim ses Ganjar Mahfud. Ya. Jadi kalian ngomong apa gua tahu. Loh, Gri, kenapa tiba-tiba iya, begitu Pak Jokowi nggak dukung Ganjar, dukung Pak Prabowo, ketika itu saya balik badan. Kenapa? Karena Pak Jokowi approval ratingnya tinggi, di atas 80%. Satu. Yang kedua, program-program Pak Jokowi harus dilanjutkan. Satu-satunya calon presiden yang bisa melanjutkan program Pak Jokowi adalah hanya Prabowo. Enggak Ganjar Mahfud. Kita bisa lihat dari debat pilpresnya. Jadi, mendukung itu tidak mendukung buta gitu loh. Apalagi lu artis, apalagi lu public figure yang perlu penghidupan kontinu, yang perlu penghasilan kontinu. Sekarang enak kan? Enak. Sekarang lu di backlist kan, enak kan? Iya, Gri, aduh gimana dong? Ya gimana lagi? Ya udah jadi YouTuber aja lu. YouTuber. Job-job kecil diambil lah. Podcast kayak begini, ini kebetulan diundang di podcastnya Mahfud MD Official. Ya kayak gitu-gitu aja, nggak apa-apa. Iya, lumayan lah. Ada job. Iya, ada job, ada pemasukan kan. Waduh, Gri, biasanya saya big job, Gri. Ini small job, Gri. Ya lumayan lah.
Daripada lu nggak sama sekali, Betul, betul. sengsara amat ya Gri ya. Dukung PDIP. Ya, Iya. Aduh. lu nggak bisa baca peta sih. Waktu Pak Jokowi, gua dukung PDIP, padahal gua bukan kader PDIP. Begitu Pak Jokowi udah nggak di PDIP, ya gua emoh. Ya, emoh. Ya, apalagi sekarang ngelihat elit-elitnya seperti itu sekarang. Iya, yang Dukung Pak wadidaw. Jokowi semua. Ya, mencaci maki, memfitnah, mengadu domba terus. Ya, makin emoh. Ya, mungkin tidak hanya saya. Bisa jadi ya jutaan orang sudah nggak lagi milih PDIP nantinya. Waduh, terancam 1 digit dong, Gri, 2029. Iya. Hmm. Udah, tinggal 1 digit nanti. Ya. Atau kalau Tinggal nggak bisa nama. jadi PDIP nasibnya seperti P3, percaya nggak? Apa? Nggak punya kursi di Senayan. Ya, mau bukti? Ya, kita umumkan hari ini ya. 2029, PDIP bernasib seperti P3. Ya, tidak punya kursi lagi satupun di Senayan. Ya, Aduh. karena elit-elitnya, karena gaya-gaya kayak Cak Lontong dalam membawakan acara kampanye kemarin. Loh, masyarakat udah nggak butuh kayak begitu. Masyarakat itu butuh orang yang simpatik. Masyarakat itu butuh orang yang humble, rendah hati, jujur. Nggak kayak kader-kader PDIP yang sekarang hari ini. Udah nggak zamannya lagi. Dulu 98 ya, kita butuh orang-orang yang seperti itu. Hari ini udah nggak lagi. Ya, nggak lagi. Yang melotot-melotot matanya kayak mau copot bola matanya gitu. Enggak, udah nggak lagi. Ya guys, paling itu aja ya guys videonya. Jadi intinya adalah si Calontong ya hukum alam lah ya, tabur tua ya. Ketika dia melakukan ya dia akan batunya gitu ya. Ya ketika dia mengutarakan saya mempunyai hak pilih, hak suara gitu. Kenapa pada saat saya udah selesai pilpresnya, kenapa tidak profesional gitu kan? Apa namanya, masyarakat Indonesia gitu ya, kenapa job saya di-cancel segala macam, ya itu ya karena cerminan Anda sendiri, Tong, ya. Cerminan Anda sendiri pada saat Anda kampanye di Banyuwangi, Jawa Timur sana gitu ya kan. Anda di atas panggung, ketika ada penonton yang mempunyai hak, ya hak suara, sama kayak yang Anda bilang gitu ya, pada saat nonton Anda di panggung, ya meskipun dia nggak meskipun mayoritas emang kebanyakan 003, tapi kan pasti ada beberapa orang yang 02, 01 gitu ya. Kenapa Anda mencak-mencak gitu ya? Anda mencak-mencak, Anda katain wong deso apa segala macem lah. Nah, itu ya Anda ya mungkin doa doa penonton gitu ya. Ya udah, ini adalah hukum alam lah ya, karma buat Cak Lontong ya. Jadi tong anggaplah ini sebagai pembelajaran Anda di masa hidup Anda ya. Karena kan Anda kan karirnya kan naik terus nih ya, ketika sepi job ya udah Anda kaget terus kebetulan diundang sama Pak Mahfud di acara podcast ya, Anda mengutarakan hal ini gitu. Ya udah, ya ambil aja lah yang apa namanya, job-job yang kecil. Jadi Anda harus memperbaiki dan muhasabah diri ya. Ini gue bukan sosok ini nih ceramain, tapi itulah pelajaran hidup, falsafah hidup ya, Cak Lontong. Baik, itu aja dari gue. Terima kasih yang sudah nonton ya. Sabar-sabar selontong aja. Rima banget tuh. Ya, see you the next on video. Bye bye.